Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari series Y2 pada bab 4 tentang application structure. Jadi aplikasi Y2 menganut pola desain MVC atau model view controller. Untuk model merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada dalam suatu proyek. Lalu view merepresentasikan suatu inputan atau output dari atau melalui model. Sedangkan controller untuk menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Jadi controller ini berperan sebagai perantara dari view dan model untuk memenuhi request dari klien. Selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki beberapa poin lainnya. Yang pertama ada entry script. Jadi pada beberapa framework lainnya juga memiliki entry script tertentu, tapi untuk pada Y2 entry scriptnya berupa index.php. Jadi index.php merupakan PHP script yang bisa diakses langsung oleh user, dan mereka merupakan entry point dari keseluruhan request ke aplikasi. Lalu terdapat application, yang di sini merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan keseluruhan untuk memenuhi request. Kemudian untuk komponen application, yang merupakan objek-objek yang digabungkan dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request dari klien. Lalu terdapat modul, yang merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Jadi misalkan dalam suatu proyek yang terdiri dari beberapa bagian proyek, jenis proyek lain, itu bisa disebut juga modul. Jadi dalam satu modul masih bisa dibagi dalam beberapa modul lainnya, seperti proyek untuk sistem keuangan, untuk sistem manajemen, itu bisa disebut modul yang bisa dipisahkan dalam beberapa modul. Kemudian untuk filters, merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum ataupun sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Jadi filter di sini sifatnya untuk memilih beberapa request tertentu yang dilakukan oleh klien, dan dari sisi developer, dari sisi controller dapat memfilter request tertentu yang didapat dari klien. Jadi tidak semua request yang diberikan oleh klien dapat direspons oleh controller, dan itu ada pada fitur yang disebut filter. Kemudian untuk widgets, merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Jadi peran widget di sini sama seperti widget yang ada pada Flutter. Widget berperan banyak pada sisi front end atau pada bagian view. Dan untuk struktur aplikasi Y2, seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk entry point-nya terdapat pada entry script. Di sini entry script dapat mengarah pada objek application. Di sini terdapat angka 1, yang artinya entry script pasti selalu mengarah pada objek application, dan pada objek application juga
memiliki dependensi pada entry script. Kemudian dari sisi objek application, terkadang juga memerlukan suatu application komponen. Di sini terdapat angka 0 yang artinya application komponen tidak terlalu memiliki dependensi terhadap objek application. Selanjutnya juga terdapat struktur pada modul. Struktur modul di sini juga tidak terlalu memiliki dependensi terhadap objek application, dan pada garis panahnya terdapat angka 0 yang artinya terkadang objek application tidak memerlukan modul, begitupun modul sendiri tidak memerlukan modul-modul lainnya di dalamnya. Selanjutnya objek application mengarah pada controller untuk memenuhi request dari klien. Jadi setelah klien mengirimkan request tertentu, dari sisi controller bisa memfilter terlebih dahulu, lalu kemudian mengarahkan pada view atau model. Jika request klien berupa data atau beberapa aturan-aturan bisnis lainnya, controller melakukan requestnya pada bagian model. Sedangkan untuk request klien dari sisi view, di sini pada bagian view memiliki dua bagian lagi turunannya, yaitu bagian widget dan asset bundle. Untuk bagian widget dan asset bundle merupakan komponen yang terkadang juga diperlukan dari sisi view untuk memenuhi request dari klien. Jadi model dan view ini merupakan sesuatu yang biasanya digunakan untuk memenuhi request dari klien dan diteruskan melalui controller sebagai perantaranya. Lalu controller meneruskan melalui pada objek application dan seterusnya hingga dapat merespons request dari klien. Untuk selanjutnya pada bagian entry script. Jadi pada bagian entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, jadi framework Y2 tidak hanya digunakan pada aplikasi web saja, tapi juga digunakan pada aplikasi konsol dan harus memiliki satu entry script. Entry script di sini dapat diistilahkan sebagai permulaan untuk suatu inputan dalam penggunaan framework atau istilahnya entry point. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah, jadi contohnya pada jaringan web ini, pada bagian web. Nah, di sini terdapat file index.php yang merupakan entry point dari framework Y. Dan untuk selain yang di bagian entry script dapat diletakkan pada bagian lain selain di direktori webnya. Kemudian entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan konstanta global. Nah, konstanta global di sini sudah terdefinisi secara otomatis saat kita melakukan instalasi Y. Di sini terdapat dua baris konstanta global, yaitu define, ydebug, dan yenv. Kemudian dapat
meregister Composer Autoloader. Jadi pada framework ini sebenarnya merupakan framework yang terdiri dari beberapa extension atau library. Nah, jadi beberapa extension tersebut memiliki fitur yang bernama autoload atau otomatis loader gitu. Register Composer dengan autoloader. Untuk autoloadnya di sini terdapat pada pada bagian vendor. Di sini merupakan kumpulan dari beberapa extension atau library yang sudah otomatis terinstall. Di sini terdapat file autoload yang biasanya digunakan untuk generate beberapa extension yang diperlukan pada saat penggunaan framework ini, tapi tidak semua extensionnya dapat digunakan karena meskipun memiliki fitur autoload, tapi di sini konteksnya hanya dapat menggunakan beberapa extension tertentu yang diperlukan saja. Kemudian selanjutnya mengikut sertakan kelas Y. Nah, jadi masih pada file index.php. Di sini terdapat kelas Y, yaitu pada requirement-nya y.php. Kemudian memuat konfigurasi aplikasi. Nah, di sini memuat konfigurasi aplikasi dengan menginisialisasi variabel config $config. Di sini aplikasi dari framework Y dikonfigurasikan pada web.php. Nah, konfigurasi di sini juga terdapat direktori tersendiri. Config ini biasanya digunakan untuk melakukan pemodelan dari suatu data yang diperlukan, misalnya dari database yang diperlukan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat dan mengkonfigurasikan instance dari aplikasi. Masih sama pada bagian index.php tadi. Lalu memanggil fungsi y base application run untuk memproses permintaan. Nah, jadi pada bagian baris paling bawah ini dibuat suatu objek dengan new y /web/application. Disinilah maksud dari objek application yang terbentuk, lalu diisi dengan parameter berupa variabel konfigurasi. Lalu di sini juga melakukan pemanggilan terhadap fungsi run yang menandakan bahwa objek ini dapat dijalankan untuk pengerjaan frameworknya. Nah, berikut entry script untuk tampilan pada aplikasi webnya tadi. Kemudian pada application, jadi application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui /y:2 $app.
Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di AntelScript. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Nah, untuk file konfigurasi ini dapat berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Di sini bisa kita lihat untuk objek aplikasi ini. Di sini ditunjukkan bahwa dapat diakses secara global melalui \y app. Kemudian konfigurasinya untuk AntelScript di sini defaultnya bernama web.php. Di sini kita cek untuk yang web.php. Nah, pada bagian config, nah di sini terdapat beberapa config yang sudah di generate otomatis dari framework Y. Di sini pada bagian config menginisialisasi beberapa komponennya seperti ID, bootstrap, kemudian beberapa properti seperti ID, bootstrap, kemudian ada komponen juga, dan di sini juga terdapat properti DB yang mengarahkan pada variabel yang diinisialisasi yaitu $db. $db di sini sudah requirement pada file db.php. Nah, di sini sudah terdapat file db.php yang sudah pernah kita gunakan untuk melakukan konfigurasi penyesuaian dari nama database-nya. Nah, jadi dari objek application ini berisi beberapa file konfigurasi seperti properti, komponen, dan modul. Untuk selanjutnya ada application property. Jadi properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui \y $2 $app nama properti. Dan berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Yang pertama ada ID, adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya, dan gunakan hanya alphanumerik untuk ID. Jadi misalkan kita ingin membuat lebih dari satu project yang menggunakan framework Y dalam satu komputer yang sama, di sini ID berperan untuk membedakan ID dari perbedaan proyek tersebut. Lalu terdapat basepath yang merupakan properti digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Dan untuk beberapa properti lainnya ada name untuk menyimpan nama dari aplikasi, lalu components yang merupakan properti untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Properti modules merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu yang terakhir ada default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site/index. Nah, jadi yang pertama untuk mengakses properti ini, di sini letaknya pada bagian views layout main.php. Nah, di sini terdapat navbar dari propertinya. Di sini ada brand label dengan properti name. Nah, misalkan brand label adalah my application ini. Jadi misalkan kita ingin mengganti
dari salah satu navbar ini kita bisa mengakses dari sisi propertinya. Nah, jadi misalkan kita gunakan name, kita tambahkan name pada bagian properti, bagian config. Misalkan kita beri nama toko online. Nah, di sini sudah terganti dengan nama toko online sesuai yang kita generate barusan. Kemudian untuk properti lainnya seperti ID, basepad, bootstrap, alias, dan beberapa komponen lainnya. Di sini juga terdapat DB yang mengarah pada variabel di $db. Di sini mengarah pada db.php yang di sini berupa konfigurasi untuk akses ke database yang kita buat. Nah, selain itu juga terdapat komponen. Nah, komponen di sini terdiri dari beberapa komponen yang sudah otomatis ada saat kita menginstal Y, seperti request, catch, user, error handler, dan lainnya. Tapi tidak semua komponen dapat kita gunakan karena meskipun di sini semuanya sudah otomatis tersedia saat kita melakukan penginstalan, tapi kita terkadang hanya menggunakan beberapa komponen saja yang kita perlukan untuk mengerjakan proyek yang sedang kita kerjakan. Dan kemudian selanjutnya ada default, ada modules. Jadi modules digunakan untuk menentukan beberapa modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu yang terakhir ada default root. Jadi default root ini untuk merubah atau menentukan root yang secara otomatis kita gunakan saat kita pertama kali mengakses domain dari aplikasi tersebut. Untuk mengakses default root, di sini dapat kita tambahkan. Di sini untuk default rootnya yang sudah pasti adalah site/index. Jadi bisa kita coba untuk default rootnya. Nah, seperti ini, localhost/basic/web. Ini merupakan default root tampilannya. Kemudian jika kita ingin melakukan routing pada halaman tertentu, misalnya pada bagian tabel student tadi, kita harus menambahkan beberapa format tertentu. Nah, setelah kita tambahkan ID controller berupa student dan action berupa index, di sini baru kita mengarah pada routing yang halaman lainnya. Tetapi misalkan kita ingin membuat halaman ini menjadi default root dari aplikasi kita juga dapat melakukan konfigurasi lagi pada bagian config property. Default root formatnya masih sama. Kemudian di sini kita dapat mengisi dengan ID controller / action yang digunakan. Di sini saya mencoba menggunakan index. Nah, misalkan kita gunakan default rootnya /basic/web. Nah, di sini otomatis akan mengarah pada bagian halaman student karena kita sudah setting untuk default routingnya pada ID controller student
dengan action index. Dan selanjutnya untuk application components. Jadi sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database, dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Dan berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2. Ada komponen DB untuk mengelola hubungan dengan database, ada komponen error handler untuk menangani error dan exception pada PHP, ada komponen user untuk menangani autentikasi user, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada controllers. Di sini controller merupakan bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respons. Controller akan menerima permintaan, lalu meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php. Jadi jurusan merupakan ID dari controllernya. Nah, di sini terdapat controller action yang merupakan sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa actions. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Nah, jadi di sini terdapat pada bagian controllers. Nah, di sini pada bagian controller yang kita buat sebelumnya, yaitu student controller, di sini terdapat beberapa action seperti action index, action view, action create, dan sebagainya. Kemudian seperti action ID ditulis dalam format action ID, seperti contohnya action create. Jadi di sini kita buat controller actionnya dengan nama create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID/action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Nah, jadi di sini misalkan kita ubah dulu default rootnya. Kita komen terlebih dahulu default rootnya. Kemudian pada bagian controller, di sini kita tambahkan action baru, misalkan public di sini misalkan kita buat create. Nah, sehingga untuk halaman yang sekarang menjadi defaultnya adalah dalam action create, karena sebelumnya
kita men-setting dengan otomatis dalam action index. Jadi misalkan kita inputkan ID controllernya, tanpa action. Nah, di sini sudah otomatis berpindah pada halaman Create Student karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada bagian controller dengan default action berupa create. Untuk selanjutnya, pada controller best practice, di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Controller dapat memanggil methods dari model atau dari komponen lain. Controller juga dapat menggunakan views untuk membentuk respons atau output. Seharusnya tidak memproses data permintaan atau request, karena pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam models. Dan controller seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Jadi di sini akses untuk controller memang hanya berisi beberapa baris kode saja, seperti dalam salah satu contoh actionnya. Di sini juga terdapat untuk mengkonfigurasikan request. Kemudian selanjutnya terdapat models. Jadi model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Seperti pada gambar ini, di sini terdapat $model test dengan nama contoh atau $model. Kita tambahkan kurung buka kurung tutup dengan nama tes sama dengan contoh. Jadi untuk model di sini juga sudah otomatis. Nah, sudah otomatis terisi beberapa macam modelnya. Misalkan di sini model dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu student dan search. Kemudian untuk model yang bagian kedua, atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Lalu terdapat validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, yang pertama, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Yang kedua, email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lainnya. Proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Untuk beberapa contohnya seperti pada kode yang ada di gambar, di sini terdapat beberapa rules yang dibuat pada atribut dalam model. Di sini misalkan kita lihat pada bagian yang sudah kita buat tadi pada fitur G.
Nah, di sini terdapat beberapa rules yang sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisikan pada tabel database-nya. Begitupun untuk yang student search. Di sini terdapat beberapa rules yang sudah otomatis terisi. Model best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dan model juga dapat berisi validation rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat juga berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Model seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Model seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Model juga seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Untuk selanjutnya terdapat views. Jadi view adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna atau user. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, menerapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama menggunakan metode encode untuk menampilkan data teks. Yang kedua menggunakan metode HTML purifier plus SS untuk menampilkan data HTML. Nah, di sini pada bagian views. Nah, di sini terdapat pada bagian views, lalu layout. Nah, di sini sesuai dari nama halaman yang kita buat tadi, yaitu halaman student, sudah terdapat beberapa views yang merupakan tampilan dari sisi front end. Ini untuk pada tampilan pada bagian grid, kemudian pada bagian main.php. Di sini terdapat kode HTML dan kode PHP sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk pertimbangan keamanan bisa kita lihat pada bagian view.php dari nama halaman yang kita buat, yaitu student. Nah, di sini terdapat bagian encode. Kemudian pada bagian encode ini kita gunakan dari sisi keamanannya, dan pada bagian HTML purifier. Nah, di sini juga. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Yang pertama, menggunakan render, yaitu memanggil view dan menerapkan layout. Yang kedua, dapat menggunakan fungsi render parsial, yaitu memanggil view tanpa layout apapun. Yang ketiga, ada render ajax, yaitu memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request ajax. Dan yang terakhir ada fungsi render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan dalam sebuah direktori yang sama pula. Contohnya, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan.
Kemudian selanjutnya untuk layouts. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Nah, ini untuk contoh dari layout main.php. Di sini pada main.php pada bagian views, layout. Nah, dalam terdapat main.php yang isinya seperti ini. Kemudian untuk bagian filters, filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan untuk akses control adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Untuk contohnya bisa melihat kode program yang ada di samping. Jadi built-in filter lain yang cukup berguna ada yang pertama yaitu HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Yang kedua ada page cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Di sini bisa kita coba lihat, merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Jadi kita bisa cek pada bagian controller setelah atau sebelum action. Nah, seperti ini fungsi behavior. Kemudian di dalamnya juga terdapat beberapa kode seperti access control yang bisa diletakkan di dalam fungsi behaviors ini. Kemudian selanjutnya ada assets. Aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh pada file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y2, direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. Yang pertama ada file .css atau .js, tidak secara langsung diinkludkan dalam view. Yang kedua, aset bundles diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Dan jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Dengan catatan, widget akan secara otomatis menginkludkan file aset yang dibutuhkannya. Untuk file aset, contohnya seperti pada gambar di samping ini. Jadi misalkan kita ingin melihat file aset, di sini bisa kita cek pada bagian assets, app.asset. Nah, tampilannya seperti ini. Berikut untuk beberapa latihan yang dapat dicoba, dan sekian penjelasan dari saya tentang application struktur dari Y.